Hai bos, di video kali ini kita akan bahas alur film yang berjudul Kung Fu Jungle. Film yang menceritakan tentang pembunuhan berantai yang melibatkan para ahli Kung Fu yang menjadi korbannya. Lantas bagaimanakah keseruan dari film ini? Tapi sebelumnya jangan lupa ketik like, komen, subscribe, serta loncengnya ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Hahomo datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri karena telah membunuh seseorang secara tak sengaja. Berselang 3 tahun kemudian, terlihat sebuah tim kepolisian yang dipimpin seorang komandan wanita yang bernama Lu Yuensum yang sedang melakukan olah TKP kecelakaan sekaligus pembunuhan di jalan raya, yang mana terdapat bekas pukulan di tubuh korban. Dan di lokasi juga ditemukan sebuah benda mirip burung walet yang terbuat dari besi. Kini kita berpindah ke sebuah penjara tempat Hahomo ditahan. Di sana ia terlihat sedang memijat temannya. Tak lama datang sekelompok tahanan lain yang lebih berkuasa. Dan karena ingin menghindari bentrokan, Hahomo dan temannya memilih menyingkir dari sana. Setelah itu, Hahomo melihat berita di televisi telah terjadi pembunuhan yang korbannya bernama Sakian. Dan kini kasusnya sedang ditangani oleh Inspektur Yuen. Lalu Hahomo meminta sipir penjaga untuk menghubungi Inspektur Yuen dengan maksud ingin membantu memecahkan kasus pembunuhan tersebut. Ternyata Hahomo mengenal sang korban yang merupakan seorang ahli kungfu. Karena permintaannya tak ditanggapi, tiba-tiba saja Hahomo menghajar sekelompok tahanan lain dengan ingin memancing respon dari Inspektur Yuen. Setelah keributan yang sengaja dibuat Hahomo usai, akhirnya Inspektur Yuen datang menemui Hahomo. Hahomo mengatakan bahwa orang yang terbunuh itu adalah jagoan tinju. Bahkan Hahomo dahulu pernah bertarung dengannya. Hahomo juga berkata, sang pembunuh memiliki karakter khusus dengan cara bertarung dengan korbannya. Dan Hahomo yakin bisa membantu pihak kepolisian menangkap pembunuh itu, tapi dengan syarat melepaskannya dari tahanan. Namun Inspektur Yuen menolak permintaan Hahomo sambil berkata bahwa ia dan timnya pasti mampu menangkap pelakunya. Dan sebelum Inspektur Yuen pergi, Hahomo sempat menyebutkan 7 nama yang akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, di dalam gedung kesenian, terlihat seorang ahli seni yang bernama Tam Kim Yu sedang sibuk mengerjakan seni pahatnya. Lalu tak berapa lama, datang seseorang yang bernama Fung Yusao ingin menantangnya bertarung. Fung Yusao ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari Tam Kim Yu yang seorang ahli tendangan. Setelah berhasil membunuh Tam Kim Yu, Fung Yusao kembali meninggalkan jejak pembunuhannya dengan benda kecil yang tertancap di tubuh korbannya. Setelah mengetahui bahwa korban pembunuhan yang terbaru merupakan salah satu dari 7 nama yang diucapkan Hahomo, Inspektur Yuen lalu kembali menemui Hahomo. Agar korban tidak kembali bertambah, akhirnya Inspektur Yuen membebaskan Hahomo dengan bersyarat. Hahomo kemudian menjelaskan urutan selanjutnya yang akan dibunuh, mulai dari ahli tinju, gulat, tendangan, ahli senjata, dan tenaga dalam. Lalu Hahomo mengajak Inspektur Yuen untuk menemui ahli gulat yang bernama Wong Chin. Namun naasnya, Wong Chin telah lebih dulu terbunuh sebelum mereka tiba di rumahnya. Setelah melihat mayat Wong Chin, terlintas gambaran proses pertarungan ketika Wong Chin terbunuh. Itu terlihat saat Hahomo melihat luka-luka yang terdapat di tubuh Wong Chin. Saat Hahomo sedang bersedih melihat mayat Wong Chin, tiba-tiba terlihat dari kejauhan tampak Fung Yusao sedang memperhatikannya. Seketika itu juga Hahomo langsung mengejarnya. Namun Hahomo gagal mengejarnya.
dan Fung Yusao berhasil lolos. Keesokan harinya, Hahomo pulang ke kampung halamannya di Fosan untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying. Dan kebetulan mereka bertemu di pasar saat Xin Ying sedang berbelanja. Dan di malam hari, Hahomo menemukan sebuah benda yang menjadi senjata khas pembunuh tersebut di rumah Xin Ying. Lalu Hahomo bertanya kepada Xin Ying dari mana ia mendapatkan benda tersebut. Dan Xin Ying pun menjelaskan bahwa ia mendapatkan benda tersebut dari seorang pemuda yang berjalan pincang untuk diberikan kepada Hahomo. Di saat itu, Hahomo menjelaskan kepada Xin Ying bahwa saat ini dirinya sedang bekerja untuk pihak kepolisian demi mengungkap kasus pembunuhan berantai yang korbannya para jagoan kungfu. Dan dijelaskan pula bahwa benda tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian di keesokan harinya, Hahomo menemui seorang ahli sejarah. Dan dijelaskan bahwa benda yang bernama walet atap tersebut adalah peninggalan dari dinasti Qing. Dahulu kala ketika para ahli kungfu bertarung di Beijing, mereka yang kalah dalam pertarungan akan mendapatkan benda tersebut. Xin Ying mengatakan bahwa benda tersebut ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai akhir-akhir ini, yang mana pelakunya berkaki pincang. Sebelum Hahomo beranjak pergi, teman bapak tua tersebut berkata bahwa ia pernah berhadapan dengan pria pincang tersebut. Lalu pria tua itu memberi informasi bahwa pria pincang tersebut tinggal di daerah pesisir Sungai Siquai. Mendapatkan informasi tersebut, Hahomo dan satu tim kepolisian yang dipimpin Inspektur Yuen segera mendatangi tempat tinggal Fung. Tapi sayangnya, Fung Yusao sudah tidak tinggal di sana. Dan sang pemilik rumah bercerita bahwa Fung Yusao kesehariannya hanya berlatih kungfu dan ia tidak pernah bekerja. Lalu mereka menemukan banyak tulisan di dinding yang menunjukkan bahwa Fung Yusao sangat terobsesi menjadi ahli kungfu terbaik yang tak terkalahkan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi sang ahli pedang yang akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Namun ternyata sang ahli pedang telah pensiun setelah mengalami kecelakaan. Dan ternyata yang kini menjadi incaran adalah sang murid ahli pedang yang bernama Hang Yit. Di waktu yang sama, ternyata Fung Yusao datang menemui Hang Yit untuk menantangnya, dan pertarungan pun terjadi. Dan akhirnya, Fung Yusao berhasil membunuh Hang Yit dalam pertarungan tersebut. Dan seperti biasa, Fung Yusao meletakkan walet atap di TKP pembunuhan. Di kantor kepolisian, mereka telah menemukan petunjuk bahwa semua bukti di TKP pembunuhan 100% telah mengarah kepada tersangka Fung Yusao. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Fung menelpon ke kantor polisi dan ingin berbicara dengan Hahomo. Saat itu, Fung Yusao memperingatkan Hahomo untuk bersiap diri melawannya. Dan Fung Yusao juga mengancam akan membunuh Xin Ying. Kini Inspektur Yuen mencurigai Hahomo telah terhubung sejak dahulu dengan Fung Yusao. Bahkan Inspektur Yuen meyakini bahwa Hahomo adalah salah satu komplotannya. Tak lama setelah itu, tim kepolisian mendapatkan informasi sebuah tempat yang dicurigai menjadi tempat persembunyian Fung Yusao. Tak menunggu lama lagi, tim kepolisian segera ke sana. Namun sayangnya, Fung Yusao tak berada di sana. Tapi Inspektur Yuen meyakini bahwa esok hari Fung Yusao akan datang ke rumahnya, karena esok adalah hari ulang tahun istrinya. Dan rupanya istrinya telah dibunuhnya, karena ia tidak tega melihat istrinya menderita sepanjang hidupnya karena sakit kanker yang dideritanya. Dan Inspektur Yuen telah menyiapkan tim untuk menyergap Fung Yusao. Dan benar saja, terlihat Fung Yusao menuju ke tempat tinggalnya. Namun dengan kejeliannya, ia mengetahui telah diintai oleh tim kepolisian. Dan yang terjadi, Fung Yusao menghabisi satu persatu polisi yang mengintainya. Di kantor, polisi yang bertugas di TKP mendapatkan video kiriman yang menunjukkan
Ha Hongmo yang bertemu Fung Yusao ketika di penjara. Akhirnya polisi berniat menangkap Ha Hongmo. Namun saat itu Ha Hongmo melawan dan berusaha kabur dari sana dan sempat menghajar beberapa polisi yang menunggunya di luar. Sementara di tempat lain, terlihat Xin Ying yang berusaha melawan Fung Yusao. Namun, Fung Yusao masih terlalu tangguh untuk Xin Ying dan harus menderita beberapa luka di tubuhnya. Tak lama lalu datang Ha Hongmo. Melihat Xin Ying yang terluka, Ha Hongmo lalu menghubungi unit bantuan untuk meminta pertolongan medis. Setelah itu, Ha Hongmo bergegas keluar untuk mengejar Fung Yusao. Namun saat itu, Fung Yusao kembali berhasil kabur dengan cara menabrakkan speeder. Setelah itu, Ha Hongmo menghubungi Inspektur Yuan. Saat itu, Ha Hongmo membenarkan sempat berbicara saat Fung Yusao menemuinya di penjara, di mana saat itu Fung Yusao menantangnya bertarung untuk membuktikan siapakah ahli kungfu terkuat sesungguhnya. Dan jika Ha Hongmo menolak, Fung Yusao mengancam akan membunuh Xin Ying. Kemudian Inspektur Yuan harus menelan pil pahit karena posisinya akan digantikan oleh penyidik dan tim yang baru karena dianggap gagal dalam menangani kasus tersebut. Inspektur Yuan yang penasaran akan lawan terakhir yang akan dihadapi Fung Yusao lalu mendatangi rumahnya. Dan ternyata daftar tersebut terdapat nama Xiao Hokmin. Rupanya Fung Yusao telah mengetahui keseharian targetnya selanjutnya, yang bekerja sebagai supir truk. Bahkan ia telah mencatat plat nomor kendaraan targetnya. Sementara itu, di sebuah jalan raya, terlihat Ha Hongmo dan Fung Yusao bertemu untuk melakukan pertarungan terakhir mereka. Dan pertarungan dua master kungfu pun dimulai. Di saat terdesak, Fung Yusao mengaku kalah dan memohon ampun kepada Ha Hongmo. Namun di saat Ha Hongmo sedang lengah, ternyata Fung Yusao kembali menyerangnya, hingga membuat Ha Hongmo terseret oleh sebuah truk yang lewat, hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, datang Inspektur Yuan dan langsung menodongkan pistol ke arah Fung Yusao. Namun saat itu Fung Yusao menyerang, dan dengan terpaksa Inspektur Yuan harus menembaknya beberapa kali hingga membuat Fung Yusao tewas di tempat. Beberapa bulan kemudian, Ha Hongmo yang telah kembali ke tahanan mendapatkan kabar baik karena memperoleh remisi karena kelakuan baiknya, dan Ha Hongmo pun bebas. Di akhir cerita, Ha Hongmo kini telah kembali di kehidupan barunya dengan keluarga tercinta. Ha Hongmo juga kini mengelola perguruan kungfu bersama Xin Ying dan menjadi pelatih di sana. Oke bos, jangan lupa ketik like, komen, subscribe, serta loncengnya ya. Dan nantikan video-video dari kami selanjutnya.